Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tri Putri Amanda. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai apresiasi prosa fiksi sekaligus akan membedah sebuah cerpen dan mengkaitkannya terhadap artikel Sutarzi Kalzom Bahri, yaitu beberapa penyakit dalam cerpen Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya ya. Apresiasi sendiri memiliki arti yaitu menghargai serta mengindahkan. Dan prosa fiksi adalah kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeranan latar, serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga menjalin suatu cerita. Jika dikaitkan dengan apresiasi prosa fiksi, maka apresiasi prosa fiksi adalah aktivitas mental untuk memahami dan menyenangi prosa fiksi, meletakkan penghargaan dengan nilai tinggi terhadap prosa fiksi, menjadi peka terhadap nilai-nilai prosa fiksi, dan menaksirkan dan menghargai secara kritis pada prosa fiksi. Sebagai salah satu genre sastra, karya fiksi mengandung 4 unsur yang meliputi. Pertama yaitu pengarang atau narator. Yang kedua, isi penciptaan. Yang ketiga, media penyampaian isi berupa bahasa. Dan yang keempat yaitu elemen-elemen fiksional atau unsur-unsur intrinsik yang membangun fiksi itu sendiri sehingga menjadi suatu wacana. Nah, untuk memaparkan isi pada prosa fiksi tersebut, pengarang akan menyampaikannya lewat sebuah penjelasan atau komentar, sebuah dialog atau monolog, serta lewat action. Di dalam prosa fiksi, terdapat beberapa jenis karya prosa fiksi di dalamnya. Yang pertama ada novel, yang kedua ada dongeng, yang ketiga ada cerpen, dan yang keempat ada roman. Selanjutnya itu kita akan membedah sebuah cerpen dengan mengkaitkannya terhadap artikel Sutarzi Kalzom Bahri mengenai beberapa penyakit dalam cerpen Indonesia. Ada 4 penyakit yang terdapat dalam cerpen Indonesia, yaitu pertama, abstraksi. Cerpen yang baik yaitu mengkonkretkan yang abstrak. Ide, filsafat, sistem moral adalah hal abstrak yang harus dikonkretkan, dihidupkan dengan peristiwa, momen, dan karakter. Yang kedua adalah kecenderungan ingin merangkum terlalu banyak ide, hal, peristiwa dalam sebuah cerpen. Yang ketiga yaitu kurangnya disiplin menulis, kurang memperhitungkan dengan cermat cara penyampaian. Dan yang keempat yaitu kurang keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Nah, cerpen yang akan kita bedah kali ini yaitu sebuah cerpen yang berjudul Ketika Laut Marah, karya Widya Suwarna. Menurut saya, untuk poin pertama pada cerpen Ketika Laut Marah telah berhasil mengkonkretkan konsep abstraksi melalui peristiwa dan karakter tokoh yang terdapat dalam cerpen Ketika Laut Marah. Perubahan laut yang awal mulanya begitu mengerikan, segumpal awan hitam mengerikan seperti telah menjanjikan bahwasanya akan ada cuaca buruk nanti petang. Lalu berubah menjadi tenang dan segumpal awan hitam tersebut pun sirna entah kemana. Dan membuat nelayan dapat mencari rezekinya kembali waktu itu. Lalu ada sosok Pak Yus yang baik yang selalu mengundang anak-anak tetangganya makan di rumahnya meskipun dia sedang dalam keadaan yang susah. Dan ia sabar sembari berdoa menunggu agar cuaca di laut sana kembali pulih. Selain itu, dalam cerpen tersebut juga memiliki pesan moral di dalamnya mengenai kehidupan, yaitu kita harus saling tolong-menolong sesama manusia walaupun dalam keadaan kekurangan, dan jangan menyerah pada keadaan dalam menghadapi cobaan. Pada poin kedua, cerpen ini tidak merangkum terlalu banyak ide, hal, dan peristiwa. Justru hanya satu ide, hal, dan peristiwa yang terdapat dalam cerpen tersebut, yaitu mengenai susahnya nelayan mencari rezeki karena cuaca di laut tidak mendukung. Untuk poin ketiga dan keempat, yaitu kurangnya disiplin menulis dan kurangnya keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Justru kebalikannya dalam cerpen tersebut. Dalam cerpen berjudul Ketika Laut Marah, telah disiplin dalam menulis dan telah cermat juga dalam menulis untuk mempermudah penyampaian pesan dalam cerpen tersebut. Serta dalam cerpen tersebut telah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar mudah dimengerti.
Baiklah, sekian video penjelasan mengenai apresiasi prosa fiksi dan pembedahan sebuah cerpen yang dikaitkan terhadap artikel Sutarzi Kalzom Bahri. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.